Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, di sini terdapat pusaka bambu, teman-teman. Di sekitar sini ada pusaka bambu, tapi untuk mendapatkannya saya harus menggali ya. Dan saya nggak bawa alat gali. Dan pusaka bambu ini jika mendapatkan itu ya teman-teman, biasanya itu bisa untuk pelarisan, pengasihan ya teman-teman, dan juga kewibawaan ya, seperti itu. Pusakanya itu ada di dalam, jadi susah. Saya sudah merasakannya tadi di sini, ada ini sekitar sini. Tapi saya nggak terlalu tertarik untuk mengambilnya, makanya saya cuek saja lah. Ini hanya info, tapi saya nggak mau mengatakan tempatnya di mana. Mungkin jika salah satu warga yang ada di sekitar sini melihat video ini nantinya, maka orang tersebut pasti akan tahu lokasi ini. Ya teman-teman, sebelumnya mohon maaf. Ini saya sekarang berada di sebuah perkampungan kecil, terpencil sebenarnya, dan bisa dibilang itu seperti perkampungan yang terpisah dari kota-kotanya, seperti itu ya. Nah, ini sangat kecil, seperti pulau kecil ya, pulau terpisah seperti itu. Dan di kampung ini ada tradisinya turun temurun dari nenek moyang ya sampai sekarang. Katanya kalau di sini tuh meninggal itu tidak dikubur, seperti itu. Kenapa kok tidak dikubur ya? Saya juga nggak tahu, yang jelas infonya itu katanya untuk menyuburkan dan memakmurkan rakyat yang ada di sini. Jika tidak dikubur, akan ditaruh di tanah saja seperti itu dan dibiarkan membusuk sampai hancur ya. Ya, infonya hanya untuk menyuburkan tanah yang ada di sekitar sini, biar para petani itu menanam sayuran itu sayurannya akan subur ya, biar rakyatnya itu makmur, seperti itu. Tradisi itu masih berjalan sampai sekarang teman-teman, tapi saya tidak akan memberitahukan nama perkampungan ini atau desa terpencil ini ya, karena ini akan saya privasikan ya. Takutnya nanti banyak wartawan yang datang ke sini ya untuk mencari tahu dan mencari info. Saya nggak tahu, saya nggak mau itu terjadi karena kasihan para warga yang ada di sini nantinya. Ya udah, nih kita akan melakukan perjalanan menuju ke sana teman-teman. Kita akan mencoba menelusuri tempat ini, apakah kita akan menemukan info atau fakta yang ada di sini. Kita buktikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Saya seperti mencium aroma yang tidak enak, seperti aroma busuk ya di sekitar sini. Tapi firasat saya ini aroma hanya sekedar bangkai hewan, ya mungkin bisa dibilang tikus atau kucing hutan ya, atau ayam hutan juga ada di sini. Mungkin ini bau-baunya seperti bangkai hewan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita kesini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini tuh infonya tempat yang disucikan ya. Para penduduk kampung sini itu menganggap kampung yang sangat suci sekali, seperti itu.
Saya menuju kampung ini sangat jauh loh teman-teman, harus melewati danau ya kan, pokoknya jauh dari tempat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dilihat memang tanaman yang ini di sini tuh subur-subur loh, juga tanahnya seperti dirawat sekali ya teman-teman. Hijaunya itu di sini itu tanamannya itu hijau yang hijau subur. Stop lah. Saya nggak tahu ada itu percayaan mereka itu apa, bukan? Mikrofonnya lepas. Betulin dulu. Ini saya merasakan memang di sini tuh ada auranya berbeda teman-teman. Kita bisa melihat. Astagfirullahaladzim. Tercampur oleh apa saya nggak tahu. Tanah ini tuh ada pupuk ya, pupuk buat ini biar. Tapi saya merasakan aneh seperti itu. Saya merasakan aneh. Nah, ini di sini saya pernah mencium seperti wangi teman-teman, seperti harum bunga ini. Wah, bentar, ini mikrofonnya susah amat ya. Susah pada sini seperti mencium aroma harum bunga ya teman-teman. Tapi dari tadi saya belum bisa melihat ada bunga di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Susah nih teman-teman. Saya nggak tahu itu apa ya. Yang jelas saya melihatnya. Bentar, bentar ya. Tuh. Karena agak susah. Ya, kamera coba melihat apa sebelumnya. Tapi bau wangi itu berasal dari sana. Ayo kita coba mendekat saja. Bismillah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Astagfirullahaladzim. Ini jenazah mas, ini mayat, tapi ini masih bau harum. Ini salah satu mayat yang nggak dikubur ini mas. Sepertinya begitu. Ini bau bunga ya. Ini sepertinya ini masih baru ini. Saya mencium aroma yang sangat wangi di sini. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa? Ternyata benar di sini ya teman, bahwasanya jika ada itu tidak dikuburkan, melainkan hanya diletakkan di sini tanah
dan dibiarkan begitu saja. Astagfirullah. Apakah saya jika menyentuh ini nggak apa-apa ya? Saya coba melihatnya. Astagfirullahaladzim. Lihat, laki-laki, dia masih baru kan. Astagfirullahaladzim, ini laki-laki, sepertinya ini baru dimandikan, mungkin ini baru diletakkan tadi siang atau ya mungkin seperti itu. Kok nggak di itu ya, nggak dipagerin atau gimana? Iya, ini nggak dipagerin, ini aneh. Ini juga yang diikat hanya bagian atas kepala sama bawah kaki yang diikat seperti ini. Bagian sini, situ-situ itu tidak diikat, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mungkin saya akan mencari tahu. Apa sebenarnya yang orang-orang kampung itu lakukan. Ya, umumnya itu harus dikubur lah. Iya. Harus dikuburkan ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba memasuki alam terawang saya ya, teman-teman. Hati ya, Mas. Untuk menembus masa lalu. Apa sebenarnya asal usul ini semua terjadi. Lewat jasad ini saya akan mencoba melihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, alhamdulillah saya berhasil menemukan sesuatu lewat jasad ini. Ternyata kenapa orang-orang kampung ini itu meletakkan jasad, hanya diletakkan di atas tanah saja seperti ini jika ada yang meninggal, itu karena emang dari zaman dahulu itu sudah dilakukan seperti ini, adat yang seperti ini, teman-teman, turun temurun sampai sekarang. Tujuannya itu memang benar seperti yang saya katakan, bahwa untuk menyuburkan ya tanah-tanah yang ada di kampung ini, biar ditanamin itu subur. Dan ternyata jasad ini adalah bisa dibilang sebagai pupuk, teman-teman, pupuk tanaman yang mereka tanam di sini untuk menyuburkan pohon-pohon yang ada di sini, teman-teman. Ini sebagai pupuk. Dan juga masyarakat meyakini bahwa jika mereka melakukan tradisi ini terus-menerus, maka hidup mereka akan makmur, tentram ya, teman-teman, dan serba kecukupan ya. Karena pupuk yang mereka lakukan itu bukan pupuk sembarangan, melainkan pupuk jenazah orang yang sudah meninggal. Seperti itu. Mereka meyakini bahwa dengan semua ini, semua yang ada di desa ini, yang di kampung ini itu akan makmur, subur, tentram ya, teman-teman. Apapun yang mereka tanam akan panen. Seperti itu. Dan tradisi ini saya melihat sudah lama sekali terjadi. Ya, saya bisa merasakan itu. Astagfirullahaladzim. Dan memang dari turun temurun, teman-teman. Tapi ini jika di agama Islam ini nggak boleh ya, karena memang diharuskan itu harus dikubur. Memang aneh ya, teman-teman, beda daerah, beda negara, masing-masing ya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mungkin ini kalau kita berkeliling ke tempat ini ya, mungkin kita akan masuk lebih dalam lagi atau ke arah sana, pasti kita akan menemukan seperti ini lagi, jasad yang tergeletak di atas tanah seperti itu. Dan beberapa pekan kemudian atau beberapa
tahun ya, sampai benar-benar ini habis jasadnya di sini, orang dari pihak keluarganya ya yang masih ada itu akan mengambil tanah bekas yang diletakkan jasad ini ya, ambil tanah lalu segenggam mereka tebarkan di pohon yang mereka inginkan sebagai pupuk, cabai ataupun terong ataupun pisang, segenggam saja ditaburkan. Mereka meyakini bahwa itu akan subur dan akan panen sepanen-panennya, seperti itu. Astagfirullahaladzim, jadi seperti ini terkuak sudah ya. Mas Taufik, bagaimana ini, apakah kita akan lanjut perjalanan ke sana? Soalnya kita nggak mungkin juga harus memindahkan ini kan. Ini bukan hak kita loh, kita nggak mungkin memindahkan ya. Mungkin nanti juga habis ini saya akan menemui salah satu mungkin bisa pemimpin di kampung ini. Saya akan mencoba mengobrol, saya akan mencoba toleransi biar jasad itu perlakukan dengan baik, jangan sampai hanya digeletakkan seperti ini, seperti itu ya. Kita mau kemana ini, Mas? Oke, ini kita sudah menemukan satu jasad, kita akan mencoba jalan lagi ya. Kita jalan lagi ke sana. Ini kita tinggal dulu sini sebentar. Kita mencoba ke atas ya, siapa tahu nanti bisa menemukan lagi. Semoga saja sih sudah nggak ada lagi ya. Itu masih wangi, itu masih baru. Coba kalau udah lama, mungkin baunya sudah nggak tahu ya. Nah, segar kan tadi kan kulitnya kan. Waktu saya buka itu masih segar kulitnya. Tidak juga. Jadi seperti ini misteri di sini. Astagfirullahaladzim. Kita masuk ini ya. Memang beda-beda ya teman-teman. Allahu Akbar. Ini lorong. Ini lorong teman-teman. Perlintasan lorong ini saya merasakan sering sekali dilewati, tapi bukan oleh manusia ya. Saya merasakan ada rombongan makhluk gaib di sini. Saya sering melewati sini ya. Dan mereka membawa pikulan. Saya nggak tahu isinya apa, hingga dia memikul sesuatu seperti ini. Ada sekitar banyak rombongannya. Nah, seperti membawa mayat, benar sekali, seperti membawa mayat jenazah, tapi bukan dari golongan manusia. Ini sering dilewati, saya bisa merasakan itu, saya bisa melihat gambarannya, teman-teman. Dan mereka berjalan menuju ke sana, ke dalam sana. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad. Aduh. Ya sudah teman-teman, mungkin ini sudah cukup ya. Mendingan kita, ini sudah larut malam loh mas. Nah kita kembali saja ya. Terus kita mampir ke kampung. Iya betul. Kita temui pemimpin yang ada di sini. Lebih baiknya. Iya. Ayo mas. Saya nggak mau lah apa menelusuri ini lebih dalam lagi, saya nggak mau. Yaudah teman-teman, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan ini semua adalah pelajaran hidup untuk kita semua.